Yang waktu itu Aira kecelakaannya itu karena tersengat listrik dengan 20.000 volt sehingga Aira harus kehilangan dua kakinya dan satu tangan kirinya. Ada yang bully aku gitu ya, mereka tuh memfitnah, terus mereka juga bilang katanya gak usah ditemenin lah Aira itu, dia tuh gak punya tangan, gak punya kaki, ngapain harus ditemenin. Kan sering sekali mendapatkan perkataan-perkataan buruk atau hinaan-hinaan dari orang lain, entah itu dari tetangga, dari teman. Jadi hal itu yang ngebuat aku tuh kayak kenapa ya aku harus berbeda gitu dari orang lain. Pokoknya timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang jelek dan pikiran-pikiran yang jelek gitu, sampai kayak mau bunuh diri dan segalanya gitu. Si Buntung, kemana tuh leungeunna? Itu boga leungeunnya, seolah-olah cacian lah ya, bisa dibilang juga. Ya nerima. Aira pengen jadi dokter karena Aira juga jadi pengen gitu membantu banyak orang. Mungkin yang ya walaupun Aira gak bisa menghalangi takdir, tapi setidaknya mungkin Aira bisa untuk membantu mereka sembuh, membantu mereka bisa kuat dalam berjuang, membantu mereka juga kayak ayo kamu tuh gak sendiri gitu, ayo aku bantu kamu biar sembuh, aku kayak gitu. Nama aku Aira Ainur Rahmah, usia 14 tahun. Sibukan sekarang sekolah aja sih. Sekarang lagi sekolah di Madrasah Sanawiyah Cijengjing, kelas 9. Perkenalkan, nama Iis Nuraini, mamahnya dari Aira Ainur Rahmah. Aira itu ibu lahirkan dengan normal, dengan keadaan yang sempurna. Yang waktu itu Aira kecelakaannya itu karena tersengat listrik, yang mana listriknya itu ada di atas rumah ibu dengan 20.000 volt sehingga Aira harus kehilangan dua kakinya dan satu tangan kirinya. Ya berbeda lah intinya dari mereka, karena aku ngerasa teman-teman tuh ya sempurna, terus teman-teman juga kayak punya kaki, punya tangan, sedangkan Aira tuh enggak gitu. Aira tuh kayak ngedown juga iya, sedih banget, terpuruk dan lain sebagainya. Mungkin membuat Aira juga jadinya untuk gak semangat hidup gitu. Dulu tuh pernah waktu TK ada yang bully aku gitu ya. Mereka tuh memfitnah, terus mereka juga bilang katanya gak usah ditemenin lah Aira itu, dia tuh gak punya tangan, gak punya kaki, ngapain harus ditemenin gitu. Memang walaupun dulu masih kecil, walaupun dulu masih belum ngerti banyak hal, tapi rasa sakit itu juga udah bisa aku rasain gitu. Aku udah bisa ngerasain gitu rasa sakit itu. Aku juga mungkin aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan gitu. Selain bullying juga, sikap-sikap orang, pandangan-pandangan orang yang emang terkadang tuh jadinya tuh ada yang membedakan, atau mungkin mandangnya tuh kayak memandang gak enak aja gitu. Jadi lebih ke pandangan-pandangan yang emang bikin sakit hati gitu. Ada yang seolah-olah awalnya bertanya, setelah itu malah mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Kasihan ya anaknya, itu nggak punya tangan, kakinya cina nggak ada, cina diamputasi cina kakinya. Kasihan ya, gimana nanti kalau udah gedenya, sehingga ibu merasa tersinggung dan akhirnya kembali marah. Ada temannya juga, anak tetangga juga, bahkan anak saudara juga, karena kan mereka masih anak-anak juga. Ya
bilangnya seperti itu dengan kata-kata, si Buntung, kemana tuh leungeunna, itu boga leungeunnya, seolah-olah cacian lah ya, bisa dibilang juga. Ya nerima. Kalau dulu aku ngerasa kayak sendiri, terus ngerasa juga kayak orang-orang tuh jahat banget. Bahkan sampai pernah juga di dalam hati gitu ya, ada pikiran dan juga perkataan-perkataan dalam hati tuh yang kayak nyalahin orang lain, nyalahin diri sendiri, sampai nyalahin Allah pun pernah gitu. Kayak, kenapa sih Allah kenapa ngasih takdir aku tuh kayak gini? Kenapa Allah ngasih takdir ke aku tuh yang seberat ini gitu? Sampai-sampai aku tuh dapat bullying, terus sampai-sampai aku tuh kayak orang-orang tuh selalu munafik gitu, kayak seolah-olah baik di depan tapi di belakangnya enggak. Banyak lah hal-hal yang jelek gitu. Ada momen-momen ketika aku tuh ngerasa capek banget, sampai pengen nyerah, sampai kayak pengen punya pertanyaan gitu, kenapa ya Allah aku harus hidup di dunia. Itu kayak pada saat ketika aku udah mulai sadar, aku udah mulai tahu bahwa aku ternyata tidak sesempurna orang-orang, apalagi ketika aku udah mendapatkan bullying dari orang lain, dan itu pun kan bukan cuman dari satu orang atau dua orang, bahkan sering sekali mendapatkan perkataan-perkataan buruk atau hinaan-hinaan dari orang lain, entah itu dari tetangga, dari teman. Jadi hal itu yang ngebuat aku tuh kayak, kenapa ya aku harus berbeda gitu dari orang lain. Pokoknya timbul banyak pertanyaan-pertanyaan yang jelek dan pikiran-pikiran yang jelek gitu, sampai kayak mau bunuh diri dan segalanya gitu. Aira di rumah itu tidak memakai kursi roda karena tidak mau. Aira itu berjalan pakai lutut. Jadi pakai lutut aja gitu, kecil pakai lutut, enggak mau pakai kursi roda kalau enggak keluar rumah. Kalau dulu pernah ada yang kasih. Itu emang nggak tahu ya, bukan mau bilang mungkin yang buatnya gak benar atau kurang baik. Rasanya itu sakit, gak nyaman, terus cepet ngebuat kaki Aira lecet, walaupun diem aja, walaupun duduk aja gitu. Setelah ada sih jelas sangat banget ngebantu. Jadi lebih percaya diri lagi, jadi lebih bisa bernamai dengan keadaan lagi, dengan diri sendiri lagi. Jadi kayak ngerasa aku juga nggak terlalu beda kok sama orang lain gitu. Dan Aira bisa lari, Aira bisa jalan, walaupun larinya sih nggak kenceng kayak orang-orang gitu, tapi ya setidaknya Aira juga bisa merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Aira dengan nyamannya memakai kakinya sehingga Aira ke sekolah pun tidak ada hambatan dan tidak memakai kursi roda lagi. Aira seperti halnya yang lain aja gitu, bisa bercampur dengan yang lainnya, dengan teman-teman lainnya ya biasa aja gitu, seperti halnya tidak memakai kaki palsu, bahkan seolah-olah dia itu ya, lengkap punya kaki asli gitu. Dari mulai mandi, pakai baju, bahkan pakai kaki palsunya pun Aira tidak selalu dibantu sama mamahnya. Ma mau bikin telur, ya udah kalau bisa ya bikin aja, ya bikin dia bisa gitu, nggak bisa bikin sendiri, masak telur mau diceplok, mau didadar juga dia bisa. Ibu suka ya biar dia itu mandiri gitu, biar dia itu bisa. Ternyata ya bisa, alhamdulillah. Aira itu bisa ngerasain seperti apa yang orang lain itu gitu ya. Jelas Aira jadi bisa tahu caranya berlari, Aira jadi bisa tahu caranya jalan seperti orang-orang pada umumnya yang yang punya kaki gitu. Terus jadi Aira juga bisa bisa tahu gitu caranya berdiri dengan sempurna. Terus yang keduanya, waktu 2018 waktu Aira diundang ke TV waktu acara IMS, itu jadi hal yang paling ngebuat Aira bahagia banget, karena emang dulu kan Aira tuh pengen jadi artis. Terus pas waktu itu ngerasain, jadi kayak gini masuk TV gitu, jadi kayak gini Aira bisa dilihat banyak orang dari TV, jadi Aira ngerasa bahagia. Jelas nyaman ya.
Mungkin Om Coki itu ngebuatinnya dengan sepenuh kasih, cinta dan sayang gitu ya. Jadi vibes-nya juga ke aku tuh jadi kayak gak bisa lepas gitu. Karena bener-bener yang udah ini, udah aja gitu, gak bisa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dafiq Ma'ruf Zulkifli di Sekolah MTS Persis 38 Padalarang ini sebagai wali kelas Aira juga. Alhamdulillah udah berjalan mau 3 tahun, tidak ada hambatan apapun terkait Aira. Bahkan ketika ada kegiatan-kegiatan di luar yang memang mengharuskan berjalan itu ya, Aira alhamdulillah tidak ada hambatan, tetap mengikuti kegiatan seperti biasa seperti yang lainnya. Aira dalam beradaptasi dengan teman-temannya baik-baik saja ya, berjalan dengan seperti biasa. Walaupun teman-teman yang lainnya saat berinteraksi dengan Aira pun sama, layaknya berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Kalau bisa saya bandingkan itu ya dengan teman-teman yang lainnya, justru Aira itu termasuk santri yang energik, semangat gitu. Ketika belajar dia mengikuti pembelajaran dengan baik, ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan tambahan, bahkan Aira ikut eskul paduan suara, bahasa Inggris, dan semuanya dilakukan dengan penuh semangat. Termasuk ini dalam kehadiran pun Aira termasuk yang bagus ya. Mungkin dalam satu semester itu hanya 1-2 kali izinnya. Justru kami menganggap bahwa setiap siswa, setiap santri punya kesempatan yang sama. Yang paling penting itu ketika anaknya punya kesungguhan buat belajar, kesungguhan buat memang menuntut ilmu, itu hal yang sangat penting gitu, yang melandaskan kita atau kami menemani Aira di sini. Mungkin saya melihat bahwa ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Jangan sampai ada perasaan merasa tidak diterima, merasa sendiri, dan ketika ada hal-hal yang mungkin merasa diri ini kurang, yakin bahwa masing-masing punya kelebihannya. Kalau pandangan aku yang sekarang tuh ya, alhamdulillah ngerasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Terus juga aku ngerasa makin dewasa itu makin susah, makin sulit, makin banyak hal yang aku harus lewatin. Tapi seiringnya waktu, aku juga bisa terus selalu berpikir, merasa bersyukur gitu. Aku masih seperti ini aja, aku bersyukur walaupun aku harus pakai bantuan kaki palsu. Tapi aku masih merasa bersyukur, masih merasa aku ini baik-baik saja gitu untuk sekarang. Memang yang paling benar-benar berpengaruh bagi Aira itu mama. Karena menurut Aira tuh, mama tuh gak pernah ngerasa malu punya anak kayak Aira. Mama gak pernah malu buat menunjukkan atau mungkin memperlihatkan kepada orang-orang tuh bahwa ini tuh anak saya. Mama tuh gak pernah malu seperti itu. Malahan mama selalu kayak ngelawan, kayak ngebelain gitu kalau misalkan Aira ada yang nyakitin. Jadi kalau misalkan Aira tersakiti tuh mama malah merasa jauh lebih tersakiti lagi gitu. Mama tuh gak suka menutup-nutupi kekurangan anaknya. Malahan mama tuh selalu membanggakan gitu. Maksudnya membanggakan tuh kayak seolah-olah dijadikan motivasi gitu pertumbuhan Aira itu. Malahan mama tuh selalu bilang ke Aira, semua ini takdir Allah. Buat mama, makasih udah mau jadi ibu yang terbaik dan ibu terhebat untuk Aira. Terima kasih udah mau jadi permom untuk Aira. Terima kasih udah mau mendidik Aira dengan penuh hati, penuh sayang, dengan segalanya. Dan terima kasih juga sudah mau mengalah demi Aira, sudah mau membela Aira, sudah mau menjadi psikolog Aira, sudah mau menjadi dokter untuk Aira. Pokoknya Aira gak pernah nyesel dan gak nyesel punya ibu seperti mama. Aira ngerasa mungkin kalau Aira bukan dilahirkan rahim mama, kalau misalkan Aira bukan jadi anak mama, mungkin Aira gak akan bisa jadi Aira yang sekarang. Yang bisa ceria, yang bisa tersenyum walaupun dengan keadaan yang mungkin menurut orang-orang itu keadaan yang sangat tidak baik. Tapi Aira merasa Aira bisa menerima segala takdir Aira karena mama. Karena mama yang selalu menjadi support system Aira, selalu menjadi motivasi utama bagi Aira. Mama pesan ke Aira ya untuk lebih percaya diri sekarang, untuk lebih mendewasakan diri ya, bahwa ini semua adalah takdir Allah yang diberikan Aira, yang diberikan Allah ke Aira, bahkan ke ibu juga sebagai seperti itu.
Aira harus lebih apa, menguatkan ke mama, lebih Airanya harus lebih kuat karena Aira harapan mama juga jangan merasa berbeda ya, karena Aira ini Allah memberikan takdir ini kepada kita untuk semoga janji Allah memuliakan kita dengan selalu berdoa dan berikhtiar terus lebih baik lagi ya.